Cinta Gadis Desa, Part 20, Orang Kampung. Hari ini Dewi dan Rio sudah berangkat menuju kota, di mana kota itu adalah tempat tinggal Rio. Perasaan bahagia menyelimuti mereka. Dewi menoleh melihat Rio yang sedang fokus menyetir mobil. Detak jantung Dewi berdetak kencang. Kak Rio, terima kasih banyak ya. Selama ini kakak sudah baik padaku, ucap Dewi. Rio menolehkan kepalanya sebelum kembali fokus. Sama-sama Dewi. Masih lama lagi ya kak? Tanya Dewi tidak sabar lagi. Sebentar lagi kita sampai kok. Kalau Dewi capek, Dewi istirahat saja dulu. Nanti aku bangunin kalau sudah sampai, ucap Rio. Aku tidak capek kok kak, ucap Dewi. Sebenarnya Dewi sangat capek, karena memang ini kali pertama dia jalan jauh selama ini. Tapi dia lebih memilih menemani Rio dalam perjalanan. Ya udah kalau gitu. Rio tersenyum pada Dewi. Dewi pun membalas senyumannya. Mereka kembali tenggelam dalam angannya masing-masing. Perasaan mereka campur aduk, entah apa yang mereka rasakan. Kita mampir isi bensin dulu ya di depan. Sekalian kita cari minuman dulu, ucap Rio. Iya kak, jawab Dewi. Kita sebentar lagi sampai kok, ini sudah masuk pusat kota, ucap Rio. Dewi melihat ke kanan, ke kiri. Benar ucapan Rio, bangunan menjulang tinggi, suasana berbeda dengan apa yang selama ini Dewi lihat. Wah bagus banget, batin Dewi. Tak berselang berapa menit kemudian, Rio sudah selesai mengisi bensin dan memarkir mobilnya. Rio berniat untuk mencari tempat untuk istirahat sebentar. Rio dan Dewi turun dari mobil menuju salah satu restoran yang mewah. Pelayan restoran yang melihat Rio, jelas tidak asing lagi, langsung menyambutnya. Silahkan duduk Tuan Rio, kami sudah menyediakan ruang VIP untuk Anda. Restoran itu memang sudah sering Rio datangi untuk sekedar berjumpa dengan kawan bisnisnya. Terima kasih Mbak, jawab Rio. Kami ingin di ruangan umum saja, jawab Rio. Rio sengaja tidak mengambil ruangan VIP, agar Dewi bisa beradaptasi dengan suasana ibu kota. Baik pak, jawab pelayan itu. Dewi dari tadi hanya diam tanpa sepatah kata pun. Dia bingung melihat Rio disambut ramah penuh hormat oleh pelayan restoran. Ternyata orang kaya itu sangat dihormati ya hidup di kota yang besar ini, batin Dewi. Ayo duduk, kenapa bengong, ucap Rio mengagetkan Dewi. Ah, iya kak, jauh Dewi gugup. Mereka pun duduk santai dan memesan minuman. Kehadiran Dewi dan Rio menjadi pusat perhatian orang sekelilingnya. Rio yang tampan dan Dewi juga gadis yang cantik. Tidak kalah dengan gadis-gadis kota. Namun penampilan Dewi sedikit kurang modern. Kenapa ya wanita kampungan itu barengan dengan pria ganteng itu? Ucap salah satu pengunjung yang ada di sebelah Dewi. Walaupun mereka berbisik, tapi ucapan itu masih terdengar jelas di telinga Dewi dan Rio. Namun Dewi tak memperdulikan omongan mereka. Aku kira orang kota baik-baik, tapi ternyata mereka suka meremehkan orang lain, batin Dewi kesal. Maaf tuan, Nona, minumannya sudah sampai, ucap pelayan restoran itu. Dewi terkejut, mendengar panggilan yang sangat asing baginya. Maaf mbak, jangan panggil aku nyonya, ucap Dewi. Maaf non, pelayan itu gugup. Panggil saja saya Dewi atau mbak, jawab Dewi. Sifat sederhana yang Dewi tunjukkan di restoran itu membuat orang di sekelilingnya mencibir Dewi. Namun tidak bagi Rio. Sikap sederhana inilah yang membuat Rio semakin menyukai Dewi. Dasar orang kampung, ucap salah satu pengunjung yang tadi. Baik Mbak Dewi, ucap pelayan itu. Dewi pun tersenyum. Pelayan itu adalah Adinda. Dia baru saja bekerja di restoran itu, dan dia hidup di ibu kota sendirian. Adinda adalah seorang gadis yang baik, rajin dan pintar. Bip bip, suara handphone Rio berbunyi. Rio melihat panggilan itu, dan ternyata Laura yang menelponnya. Halo, ucap Rio. Halo, sayang kamu di mana? Kenapa belum sampai? Ucap Laura. Sebentar lagi aku sampai, ucap Rio.
Ya udah aku tunggu di rumahmu ya, balas Laura. Iya, Rio menarik nafas dalam-dalam. Bye sayang, ucap Laura mematikan panggilannya. Dewi yang melihat wajah Rio suram heran. Ada apakah, kenapa wajahmu merah? Tanya Dewi. Ah, tidak ada apa-apa, ayo diminum minumannya, ajak Rio. Dewi hanya diam dan meminum tehnya. Ada apa dengan Kak Rio ya? Batin Dewi bertanya-tanya. Wih, nanti aku hantar kamu ke kontrakanmu ya. Tempatnya tidak jauh kok dari sini, imbu Rio. Iya Kak, Dewi tersenyum. Iya sudah, cepet habisin tehnya kita pulang, ucap Rio. Oke Kak, kebetulan Dewi udah capek banget, ucap Dewi tersenyum. Pelayan, baik tidak Rio. Pelayan itu pun segera mendekatinya. Iya tuan muda, ucapnya. Tolong dikira ya, ucap Rio. Baik tuan, ini bilnya. Dinda pun menjulurkan kertas bil. Oke terima kasih, ucap Rio mengeluarkan kartu ATM-nya. Tunggu sebentar tuan. Baik, Dinda pun pergi ke kasir untuk menyelesaikan pembayaran Rio. Beruntung sekali gadis itu punya pacar orang kaya ganteng dan sopan lagi, batin Dinda. Setelah selesai Dinda langsung menuju ke tempat Rio berada. Ini tuan, ucap Dinda. Rio tersenyum. Ri pun berdiri dan diringi juga dengan Dewi. Terima kasih Mbak, sampai jumpa lagi, ucap Dewi pada Dinda pelayan restoran itu. Sama-sama Nona, ucap Dinda tersenyum. Dewi dan Rio meninggalkan restoran yang saat ini Dinda masih berdiri kagum dengan mereka. Hai, kenapa kamu Dinda? Sapa teman kerja Dinda. Oh, tidak apa-apa. Dinda terkejut. Ayo, kerja lagi nanti dimarahi bos lo, ucap temanya. Haha, iya ayo, Dinda tersenyum. Saat ini Rio dan Dewi sudah ada dalam perjalanan. Beberapa menit lagi akan sampai di tempat kontrakan yang disewa Yudi untuk Dewi. Halo, Yud kamu Dima, ucap Rio menelpon Yudi. Gue sebentar lagi sampai nih Ibu Rio. Langsung saja ke alamat yang gue kasih ke lo. Gue ada di sana, jawab Yudi. Oke gue udah sampai di alamat yang lo kasih. Saat ini mereka sudah sampai di alamat yang Yudi kasih. Mereka pun turun dari mobil. Terpampang jelas di depan Dewi sebuah rumah yang sangat mewah baginya. Yudi pun keluar untuk menyambut mereka. Ngapain kalian masih di luar? Ayo masuk, ucap Yudi. Ayo masuk, ajak Rio. Dewi pun melangkah masuk mengikuti Rio. Wah bagus banget rumah ini, batin Dewi. Silahkan duduk Mbak Dewi, ucap Yudi. Terima kasih Pak Yudi, jawab Dewi canggung. Wajahku tua baget ya, kok dipanggil Bapak Yudi tersenyum. Maaf Pak bukan bermaksud, ucap Dewi. Udah. Baik tidak saja aku Yudi atau apalah, ucap Yudi. Mereka pun tersenyum. Dewi ini rumah untuk kamu tempati selama di sini, ucap Rio. Apa? Dewi kaget. Kenapa Dew? Iya Pak ada yang kurang, ucap Yudi. Oh tidak Mas Yudi tapi apa? Rio memotong ucapan Dewi. Terlalu besar rumahnya Kak, apalagi Disney sendirian, ucap Dewi. Hahaha. Baru kali ini ada wanita menolak karena rumah terlalu besar, Yudi tertawa. Dewi hanya menunduk malu. Sementara ini kamu tinggal saja di sini ya, kata Rio. Tapi Kak, apa gak ada kontrakan atau kosan yang lebih kecil, tanya Dewi. Dewi bukan tidak suka tinggal di rumah mewah, tetapi dia juga mikir bagaimana caranya dia membayar uang kontrakannya, sedangkan dia belum bekerja. Udah gak usah mikirin yang lain. Sementara ini kamu belum bekerja tinggal di sini, ucap Rio. Bagaimana kalau Dewi takut tinggal sendirian aku panggilkan temanku, ucap Rio. Dia kerja di daerah sini juga kok, kebetulan dia juga baru di sini imbunya. Boleh Mas Yudi. Biar Dewi tidak sendirian dan bisa patungan bayar kontrakannya, ucap Dewi jujur. Kamu tidak usah mikirin masalah kontrakan, ucap Rio. Biar aku yang tanggung imbunya. Terima kasih Kak Rio, tapi aku tidak mau tergantung dengan kakak. Aku harus mulai dari nol,
ucap Dewi tegas. Baiklah kalau begitu selagi kamu tidak kerja kamu tidak usah memikirkan tentang itu, ucap Rio. Baik Kak terima kasih. Halo, Dinda ucap Yudi. Ya Yud ada apa? Tanya Dinda. Kamu udah selesai belum kerjanya? Ucap Yudi. Udah Yud, emangnya ada apa? Tanya Dinda penasaran. Kalau kamu udah selesai kerja kamu datang ke alamat Jalan Taman Anggrek nomor 35 ya. Ada apa sih Yud serius banget? Tanya Adinda penasaran. Gak ada apa-apa cuman ada teman bosku tinggal di sini sendirian. Maksudnya biar du temani kamu gitu. Oke deh, oke sampai jumpa Din, ucap Yuda. Yudi pun mematikan panggilannya. Gimana Yud temenmu mau gak? Tanya Rio. Dia mau sih datang ke sini tapi gua tidak tahu kalau dia mau tinggal di sini apalagi ngontrak di sini, ucap Yudi. Emang kenapa? Tanya Rio penasaran. Dia hanya kerja sebagai pelayan restoran, ucap Yudi. Oh gitu, jawab Rio. Tapi dia pinter loh pendidikannya juga tinggi, ucap Yudi. Kalau dia pinter kenapa jadi pelayan, ucap Rio. Dia bekerja sebagai pelayan restoran hanya sementara selagi dia belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Emang dia lulusan apa? Tanya Rio. S2 Ekonomi, jawab Yudi. Apa? S2? Rio terkejut. Ya bos biasa aja gak usah gitu juga, kata Yudi mengoda Rio. Kalau dia pintar dan kamu juga kenal baik dengan dia kenapa tidak dimasukkan di kantor kita? Ucap Rio. Sialan lo Rio. Mana gue berani asal masukin orang lo kira kantor punya gue. Hahaha Yudi tersenyum. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari kami.